Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lula Asriani dari Prodi PG 4 Regular Plus dengan NIM 18620500101. Di video kali ini saya akan membuat video untuk tugas UAS individu semester 4 dengan mata kuliah metode perkembangan fisik motorik anak usia dini PG 4 Regular Plus. Dan saya ambil judulnya itu adalah model perkembangan motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Pendahuluan. Usia dini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar, sehingga disebut dengan usia emas atau golden age. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk belajar yang luar biasa, khususnya pada masa kanak-kanak awal. Anak akan mengalami suatu periode yang dinamakan sebagai masa keemasan anak, saat usia dini, di mana saat itu anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar. Laju perkembangan dan pertumbuhan anak mempengaruhi masa keemasan dari masing-masing anak itu sendiri. Pada usia ini, perkembangan motorik anak dapat dikembangkan dengan baik. Motorik anak dapat distimulus dengan berbagai macam model. Perkembangan motorik dikembangkan sejak dini karena akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kelak. Maka, untuk melatih motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus, anak perlu dilakukan stimulus dengan model pembelajaran motorik yang ada. Seiring dengan pertumbuhan usia dan banyak latihan, gerakan-gerakan tersebut akan menjadi semakin sempurna. Hal tersebut juga diiringi dengan jumlah makanan yang dikonsumsi, sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing anak. Kebiasaan memakan berbagai macam makanan yang bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan tulang dan bentuk tubuh. Keterampilan motorik kasar yang lebih maju dari sekedar refleks merupakan prasyarat untuk berolahraga, menari, dan berbagai aktivitas-aktivitas lain yang nantinya sebagai dasar pada masa usia sekolah dan tahap perkembangan selanjutnya. Pengertian motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Pengertian motorik anak usia dini. Motorik merupakan terjemahan dari kata motor yang artinya dasar mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Gerak atau movement adalah suatu aktivitas yang didasari oleh proses motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerakan yang terkoordinasi antara otak, saraf, otot, dan rangka, dengan proses mental yang sangat kompleks yang disebut sebagai proses cipta gerak. Keempat unsur tersebut tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi selalu terkoordinasi. Apabila salah satu unsur mengalami gangguan, gerak yang dilakukan dapat mengalami gangguan pula. Dengan kata lain, gerakan yang dilakukan oleh anak secara sadar dipengaruhi oleh stimulus dan lingkungannya yang dapat direspon oleh anak. Kemampuan gerak dasar dimulai sejak anak dalam kandungan sampai lahir. Pada saat bayi, mulai menggerakkan kedua tangannya, kemudian menarik dan menjularkan kedua kakinya, memutar badan ke samping, tengkurap, merangkak, merambat, untuk berdiri dan berjalan hingga berlari. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Yudanto mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dan kematangan makhluk dengan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sementara itu, Keok dalam Pine 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi. Adapun 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama adalah tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Tahap yang kedua adalah tahap asosiatif, di mana anak banyak belajar dengan cara coba-coba, kemudian meralat atau trial and error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Adapun tahap yang ketiga adalah tahap autonomous, yaitu gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan, yaitu di mana anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Prinsip dan karakteristik perkembangan anak usia dini menurut para ahli.
Prinsip perkembangan menurut Myers dalam Sugeng Santoso sebagai berikut. Menurutnya adalah 1. Perkembangan bersifat multidimensional, meliputi perkembangan dimensi fisik, dimensi kognitif, dan dimensi sosial. Yang kedua, perkembangan bersifat menyeluruh antar dimensi yang saling terkait, integral maksudnya. Yang ketiga adalah perkembangan yang berlangsung secara berkesinambungan, di mana dimulai sejak masa pranatatal sampai akhir hayat. Yang keempat, perkembangan muncul sebagai akibat interaksi. Perkembangan terjadi jika seorang menanggapi terhadap belajar dari atau mencari afeksi dari lingkungan biofisik maupun sosialnya. Yang kelima, perkembangan yang terpola. Semua anak berkembang mengikuti tahapan atau garis besar perkembangan. Kalau menurut Locke, di mana dia mengemukakan bahwa prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sebagian besar pikiran dan perasaan kita berkembang lewat proses asosiasi. 2. Gagasan pasti selalu muncul bersama-sama secara teratur, sehingga kita tidak dapat memikirkan yang satu tanpa serentak memikirkan yang lain. 2. Kebanyakan tingkah laku kita berkembang lewat proses repetisi. Saat kita melakukan sesuatu berkali-kali, menyikat gigi contohnya, maka praktek ini akan menjadi kebiasaan alamiah, dan kita akan langsung merasa tidak nyaman jika suatu saat tidak melakukannya. Yang ketiga, kita juga belajar lewat proses imitasi. Kita juga cenderung melakukan apa yang kita lihat dilakukan orang lain, sehingga model yang ada mempengaruhi karakter kita. Yang keempat, kita belajar lewat proses reward atau punishment, penghargaan dan penghukuman, di mana kita akan selalu berusaha terlibat dengan tingkah laku yang memunculkan pujian, kekaguman, dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya. Sebaliknya, kita akan mundur dari tindakan-tindakan yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tidak menyenangkan. Adapun prinsip dan karakteristik perkembangan anak usia dini menurut para ahli. Yang ketiga, menurut Baltes, yaitu di mana perkembangan manusia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup, sepanjang hayat. Perkembangan manusia bersifat multidimensi. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat multi arah. Selanjutnya, perkembangan manusia bersifat plastis. Ilmu perkembangan bersifat multidisiplin, dan perkembangan manusia bersifat kontekstual. Itu menurut Baltes. Adapun fungsi perkembangan motorik anak usia dini. Menurut Hurlock yang dikutip oleh Riani Indri Hapsari menyatakan beberapa fungsi perkembangan motorik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik yang berkembang dengan baik menandakan kesehatan fisik dalam kondisi baik. Kondisi fisik motorik yang tidak baik akan membuat anak merasa minder untuk tidak optimal dalam melakukan kegiatan, sehingga hasilnya pun menjadi tidak maksimal. 2. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan tubuh dari ketegangan, kegelisahan, dan keputusasaan, sehingga mereka dapat merasa lebih rileks secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, anak yang perkembangan fisik motoriknya baik akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal tersebut akan membuat anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. Namun sebaliknya, bila kondisi fisik motorik anak tidak berkembang dengan baik, anak akan banyak bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, dan hal tersebut bisa membuat anak merasa sedih dan minder dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, kondisi fisik motorik yang baik akan membuat anak mampu melakukan kegiatan atau hobi yang diamatinya dengan perasaan senang, walaupun dilakukan sendiri, misalnya memainkan alat musik piano. Yang kelima, perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak untuk dapat bersosialisasi, bermain, dan memainkan perannya di antara teman sebayanya. Berbeda dengan anak yang memiliki hambatan fisik motorik, mereka dapat bersosialisasi namun kesulitan untuk bisa bermain dan memainkan perannya saat dibutuhkan keterampilan motorik dalam kelakuannya. Yang keenam, perkembangan fisik motorik yang baik akan menumbuhkan rasa aman secara psikologis. Hal tersebut akan menimbulkan rasa percaya diri pada anak dan membentuk diri yang positif bagi anak. Selanjutnya adalah fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Menurut Sumantri 2005, yang pertama, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik kasar, yaitu sebagai pemacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan anak usia dini. Membentuk, membangun, memperkuat tubuh anak, melatih keterampilan dan ketangkasan gerak, juga daya pikir anak usia dini, berperan meningkatkan perkembangan emosional, berperan sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial, dan menumbuhkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan pribadi.
Yang kedua, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata, sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Fungsi perkembangan motorik halus menurut Mujito, yaitu 1. Anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya melalui keterampilan motorik. Yang ketiga, keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dengan keterampilan motorik. Manfaat perkembangan motorik anak usia dini, yaitu manfaat fisiologis, emosional, kognitif, dan sosial anak. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah motorik kasar, kemudian yang kedua adalah motorik halus. Unsur-unsur yang menentukan itu adalah otot, saraf, dan otak. Tujuan pengembangan motorik halus usia 4-6 tahun. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak. Manfaat perkembangan motorik anak usia dini bisa dilihat dari fisiologis, emosional, kognitif, dan sosial anak. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Adapun unsur-unsur yang menentukan adalah otot, saraf, dan otak. Tujuan pengembangan motorik halus usia 4-6 tahun. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan, seperti meronce, menganyam, bertepuk tangan. Yang kedua, agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan. Yang ketiga, agar anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jemari, seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Yang keempat, agar anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Adapun kemampuan motorik kasar dan halus anak usia dini. Yang pertama, pengembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk tampil menggerakkan anggota tubuh menurut Sevel dalam Molly Catun 1999, di mana menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu keterampilan lokomotorik, kemudian keterampilan non-lokomotorik, dan keterampilan memproyeksi dan menerima menangkap benda, menangkap atau melempar. Dalam mengembangkan keterampilan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil pengamatannya, dan pengalamannya. Anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot yang besar. Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Saat ideal, Harlock untuk mempelajari motorik adalah pada masa kanak-kanak. Itu menurut Harlock ya. Dimana dengan alasan 1, karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan dengan tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak lebih mudah mempelajari keterampilan. 2, anak lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilan yang dimiliki masih sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Yang ketiga, anak bersifat pemberani, sehingga ketika anak-anak tidak terhambat oleh rasa takut akan sakit atau diajak oleh teman. 4. Berbeda dengan remaja atau orang dewasa, anak suka melakukan kegiatan yang berulang-ulang, sehingga dengan mengulang-ulang kegiatan, otot menjadi terlatih untuk melakukannya secara efektif. Yang kelima, anak belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak, sehingga memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar menguasai keterampilan dibandingkan dengan remaja atau orang dewasa. Motorik kasar. Tabel perkembangan motorik anak usia 3-4 tahun. Menurut motorik kasar dan halusnya, yang pertama, kalau motorik kasar menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Yang ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Keempat, melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula.
5. Mengambil benda kecil di atas baki tanpa menjatuhkannya. Yang keenam, menggunakan bahu di siku pada saat melempar bola hingga 3 meter. Yang ketujuh, berjalan menyusuri papan dengan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Yang kedelapan, melompat dengan satu kaki. Yang kesembilan, berdiri dengan kedua tumit dirapatkan, tangan di samping tanpa kehilangan keseimbangan. Adapun motorik halusnya, yang pertama itu menggunting kertas menjadi 2 bagian, yang kedua mencuci dan mengelap tangan sendiri, yang ketiga mengaduk cairan dengan sendok, yang keempat menuang air dari teko, yang kelima memegang garpu dengan cara digenggam, yang keenam membawa sesuatu dengan menjepit, yang ketujuh apabila diberikan gambar kepada badan manusia yang belum lengkap, ia akan menambahkan paling sedikit 2 organ tubuh. Yang kedelapan, membuka kancing dan melepaskan ikat pinggang. Dan yang ke-9, menggambar lingkaran tetapi bentuknya masih kasar. Adapun kesimpulannya adalah, perkembangan anak usia dini merupakan sebuah perubahan secara bertahap dalam kemampuan emosi dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Perkembangan motorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung anak untuk bergerak bebas. Stimulasi-stimulasi tersebut akan membantu pengoptimalan motorik anak. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Misalnya, kemampuan anak untuk duduk, menendang, berlari, dan lain-lain. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menyusun, menggunting, dan menulis. Perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Anak tertentu mungkin akan bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara yang lainnya mungkin hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Dalam hal ini, orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan berbagai kegiatan yang bisa menstimulasinya. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.